Belum Oh, siap saya yang ngerekam rekam. telat, saya ngerekam Pak Yusuf. Kita ulangi lagi Pak Yusuf. Ya, Ya, alhamdulillah. baik. Ya Pak Yusuf, 12 A'udzubillahiminasyaitonirrajim. menit. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. kabarnya gimana anak-anak? Baik, Pak. Ya, Alhamdulillah. 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 Allah Akbar. Ya, belajar pertama kali. Ya, sekarang langsung. Dipimpin Mas Ya, Romi, ayo. teman-teman, di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Wa Amin. amalan solihah. Tambahi wa amalan solihah kalau bisa. Ya, Pak. Ya, dibiasakan begitu. Alhamdulillah, ini kita hari pertama masuk. Karena ini kalian baru masuk, saya ingin tanya kepada anak-anak semuanya di sini. Berarti anak-anak di sini yang beragama selain Islam ada tidak ini untuk kelas 4? Nggak ada, Pak. Oh, semuanya beragama Islam ya? Kelas lain, Ya, Pak. alhamdulillah kalau semuanya beragama Islam. Ya, karena semuanya beragama Islam, kewajiban kita adalah belajar. Belajar apa? Ya, kita sebagai orang yang beragama Islam yaitu memiliki pedoman. Pedoman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita. Siapa nabi kita, anak-anak? Nabi Muhammad, Nabi ya, Pak. Muhammad, Pak. Pak. Semuanya pandai semuanya. Ya, nabi kita adalah Nabi Muhammad. Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala wahyu itu namanya apa? Siapa yang bisa menjawab? Al-Quran, Pak. Wah, alhamdulillah Mas Romi bisa menjawab. Nah, dapat nilai 100 ini. Tepuk tangan pada Mas Romi. Alhamdulillah Mas Romi bisa menjawab bahwa kitab suci Al-Quran adalah kitabnya umat Islam. Kalian semuanya beragama Islam, berkewajiban mempelajari yaitu kitab sucinya, itu Al-Quran. Quran. Ya, Al-Quran. Sebelum kita lanjutkan, ini ada pantun buat kita semuanya biar kita semangat belajar. Celing. Nah, ini muncul. Ada pantun. Membawa koran dari mobil. Membacanya di pematang sawah. Membaca Al-Quran dengan tartil, hati tenang, hidup berkah. Alhamdulillah. Nah, ya. Ini pantun isinya pada baris yang pertama dan kedua itu menjelaskan apabila kita itu membaca Al-Quran dengan benar, dengan baik, maka kita akan hidup tenang, hidup berkah. Nah, itu. Yang kedua selanjutnya, beli manisan di seberang jalan dengan santun, tundukkan kepala. Nah, lanjutnya, jangan bosan baca Al-Quran, satu huruf pun dapat pahala. Ya, dapat pahala. Jadi satu huruf itu dapat pahala. Nah, senang tidak kalau dapat pahala? Tadi sudah sampai, yaitu beli manisan di seberang jalan dengan santun tundukkan kepala. Jangan bosan baca Al-Quran, satu huruf pun dapat pahala. Satu huruf dapat pahala berapa ini? Siapa yang tahu? Ayo. Kalian sudah kelas 4. Sudah kelas 4 kok nggak tahu. Kembali kelas 1 saja. 10 betul. Mas Romi lagi. 100 nilainya buat Mas Romi. Mendapat 10. 10. Bismillahirrahmanirrahim itu ada berapa huruf? Coba bayangkan. Cuma mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim mendapatkan 190 pahala. Nah,
Senang tidak? Ayo. Ya, harus senang. Ke Semarang beli jamu supaya kuat untuk bertahan. Terangkanlah aura rumahmu dengan sholat dan Al-Quran. Nah, ini terangkanlah aura rumahmu. Jadi kalian semuanya yang di rumah nah, supaya lebih sering-sering membaca Al-Quran. Supaya di rumah itu terang, kelihatan bersih, kelihatan segar dipandang. Mau tidak? Mau, Pak. Harus mau, karena kita sebagai orang beragama Islam. Nah, selanjutnya kita belajar surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, sudah bisa membaca Al-Quran belum? Masih kalau Ada tidak, yang Pak. yang Belum, sudah Pak. Iqra 6? Baru Ada yang Iqra sudah 2, Iqra Pak. 6? Belum, Pak. Paling Masih tidak Iqra 2. paling tidak kelas 4 itu sudah Iqra 4 kok 5. Kelas 6 nanti sudah lulus. Itu sudah Iqra 6, kemudian lanjut Al-Quran. Itu kewajiban kalian nanti harus bisa. Siap tidak? Siap, Pak. Insya Wah, Allah, harus Pak. siap. Alhamdulillah harus siap. Ini ada surat Al-Hujurat ayat 13. Sebelum saya membaca, ini saya beri contoh dulu. Nah, kalian perhatikan nanti pelajarannya membaca, bagaimana dengan tartil yang tepat, dengan hukum yang benar. Kemudian nanti setelah kita bisa membaca, sudah bisa membaca dengan benar, baru kita mempelajari tentang artinya, kemudian isi juga tentang surat Al-Hujurat. Tapi untuk pertemuan kali ini, kita membahas tentang bagaimana cara yaitu membaca surat Al-Hujurat ayat 13. Baik. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Inna akramakum indallahi asqakum. Innallaha alimun khabir. Siapa yang berani membaca? Coba. Anak-anak semuanya ada yang berani? Mas Romi? Mbak Amin? Coba dulu, Pak. Ya, dicoba dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Ya, alhamdulillah Mas Romi bisa membaca dengan lancar. Berarti sudah bisa membaca Al-Quran. Kelas 4 sudah bisa membaca. Alhamdulillah. Ini adik kelas sekalian kelas 1. Ini juga ada yang bisa Al-Quran. Alhamdulillah. Ini kelas 4 juga sudah bisa. Di sini ada berapa warna?
mas-mas dan yang cantik, yang mas-masnya Ada ganteng. Ada warna berapa? 3, Pak. Ada 3, Pak. 3, Salah. Pak. Biru sama hijau. Salah, Mbak Amin. Ada Hitam. warna Empat, berapa? Pak. Ada 4. 5, 4, Pak. 4. 4. Ada 4. Ya, ada 4. Merah, hijau. Hitam. Hitam ini tidak dicantumkan di sini. Karena ini tidak Berarti memiliki tadi 3 kelebihan. betul loh, Pak. Ya, nggak apa-apa. Nanti tak beri hadiah. Selanjutnya, Siap. di Terima sini kasih, Pak. yang warna hitam. Ini sementara kita tahu saja dulu bagaimana cara membaca. Nanti kalau kita pelajari sedikit demi sedikit, itu nanti kita bisa kenapa ini dibaca panjang, kenapa kita harus membaca mendengung, dibaca samar, mantul. Tapi sementara kita perhatikan yaitu warnanya dulu. Di sini ada warna biru. Nah, Mbak Anis Umi. Kenapa ini warna birunya ada apa, Mbak Anis? Menunjukkan bacaan mat, Pak. Dibaca panjang. Ya, betul sekali. Ini menunjukkan bacaan mat, yang artinya dibaca. Ini ada alif, ada fathah, layar juga ada. Ini pada ya ayyuhan. Nah, ini ada lagi. Ini huruf apa ini? Yang terakhir ini, Mbak Amin. Iya, Pak. Ada Yang mana, nun, Pak? ada Ada fathah. na, Ini ada fathah, alif yang berwarna ada ini alif huruf biru. alif Yang warna itu. biru huruf Ya, alif. betul sekali, warna biru itu alif. Diingat-ingat, ini sekarang Al-Quran banyak sekali yang diberi warna seperti ini. Nah, tujuannya biar kita itu bisa membedakan mana yang dibaca panjang dan dibaca mendengung maupun ya, betul sekali. Kemudian yang warna merah. Warna merah di sini Mas Romi. Kenapa ini warna merah, Mas Romi? Menunjukkan bacaan guna, Pak. Ya, bacaan menggunah, betul. Bacaan guna artinya adalah mendengung. Mendengung 2 harokat. Ya, mendengung 2 harokat, betul sekali. Ini memang pelajaran yang kalau kita tidak serius itu membosankan anak-anak. Karena ini agak sulit, tetapi kita sebagai anak yang beragama Islam itu wajib hukumnya. Supaya nanti kita bisa membaca. Masa kita sebagai orang yang beragama Islam tidak bisa membaca? Ya paling tidak itu kita sudah Iqra 6 lulus dari SD. Nanti kalau di SMP kita tidak ngisi-ngisi, ya tidak memalu-malukan SD kita. SD suruh kalang 3. Kita harus bangga bisa lulus dengan bisa membaca Al-Quran. Itu targetnya ya. Anak-anak semuanya targetnya lulus itu harus bisa membaca. Nanti kalau tidak bisa membaca ya mengecewakan gitu aja. Baik, kemudian di sini juga ada yang warnanya hijau. Ini menunjukkan bacaan qalqalah. Qalqalah itu memantul. Di sini ada 1 huruf. Nah, huruf kholaq. Nah, kum. Nah, ini ada mantul. Ini cara membacanya disebut qalqalah. Nyekluk ya, Pak ya, Pak. Ya, nyekluk betul sekali. Nah, ini jarang kita ketemui di dalam Al-Quran, tetapi ada lumayan juga yang perlu kita pelajari. Ini sementara 3 ini dulu diingat-ingat. Nanti minggu depan kalian saya suruh
maju dulu, maju satu-satu membaca, tidak menghafal, tapi membaca dulu. Nanti pertemuan yang selanjutnya bersiap-siap untuk menghafalkan. Siap tidak, anak-anak? Siap, Pak. Ya, siap, baru siap. Berarti kalau tidak siap, ya Pak hukumannya Guru. nanti terserah kalian sendiri. Ini, nah, bacaan mat. Ini pembahasan materinya. Kemudian ini penjelasannya, coba kalian lihat. Ini juga seperti tadi. Ini nanti tugas kalian ada juga mencari huruf-huruf mana yang dibaca panjang disebutkan. Ini huruf alif, ini juga alif. Nah, ini kemudian ada qalqalah. Ya, itu harus ditulis di bawahnya. Ini huruf apa, dibaca apa. Siap tidak? Siap, Pak. Ya, Ya, siap. Pak. Ini qalqalah. Nah, ini qalqalah. Kalau qalqalah di sini khalaqnakum. Ini ada di dalam surat. Nah, kholak, nah itu adalah dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ini sebenarnya menerangkan tentang perbedaan. Tapi ini kita bahas minggu depan. Kita bisa lanjut lagi supaya yang sementara kita mempelajari cara membaca, minggu depan kita belajar yaitu menghafal. Saya kira untuk waktunya sudah habis, anak-anak. Ini buat PR di rumah. Buat anak-anak di rumah, yaitu nanti dipersiapkan menghafalkan surat Al-Hujurat ayat 13 berserta artinya. Minggu depan siap-siap maju satu persatu. Nah, nanti kalau tidak bisa tidak usah takut, tidak masuk. Kemarin-kemarin jika ada tugas tidak masuk. Ya, siap toh? Siap, Pak. Nah, siap. Bagus Siap, kalau siap. Pak. Gitu aja ya, karena ini waktu sudah Nah, siang, waktunya kita pulang. Ya, kita pulang. Langsung saja itu Mas Romi untuk memimpin. Nanti pulangnya harus anteng-antengan dulu. Tidak boleh lari-lari. Kemarin ada yang tabrakan. Nanti pulangnya anteng-antengan dulu. Siap? Ayo Pak Mas Romi. Ya, Pak. Teman-teman di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, matur suwun Pak Kolis. Menika ingkang sampun kula presentasikan, monggo waktu kula kembalikan wonten Pak Kolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.